Yo, apa bayangan kalian tentang menjadi orang dewasa ketika kalian masih remaja? Sepertinya menjadi dewasa itu menyenangkan ya. Tapi apakah benar begitu? Let's find it out. Let's go! Welcome back everyone. Dengan gue lagi Hari dan Civivi, sang penulis kondang. Tapi bukan penulis kondang lagi deh. Sekarang udah jadi content creator kondang nih. But untuk kalian yang mungkin baru pertama kali datang ke sini, welcome. Kalian bisa streaming podcast ini di YouTube di @kurpodcast_start_living, ataupun kalian bisa streaming podcast ini di Spotify @startliving juga. Mungkin di Spotify kalian bisa dengar podcast ini untuk menemani perjalanan kalian dari rumah ke kantor, ataupun kalian bisa dengar ini di manapun kalian berada. Oke, anyway, ngomongin soal pendewasaannya. Dari lu nih, Ci. Lu kebayang gak sih dulu itu kalau sekarang di umur lu yang sekarang, lu bakal jadi content creator? Oke, kebayang apa nggak jadi kayak sekarang ini? Enggak clear bayangannya. Tapi gue tahu bahwa gue tidak mau di dunia yang dulu gue tekuni. Oke. Emang pas dulu nih, pas saat lo umur belasan nih, katakanlah pas umur 18 tahun lah ya. Mungkin umur 18 itu mungkin kita baru tamat SMA. Bayangan lo Normalnya ya. bayangan lo ketika lo umur 18, di umur 25 ke 30 itu bayangan lo tuh kayak gimana sih? Oke. Jadi gue tuh selalu kayak punya dua kepribadian gitu loh, Har. Ini yang gue sadari ya. Jadi Kepribadian gini, di ganda satu dong. sisi, iya. Gue sekarang kesini gue makin sadar itu real gitu. Bukan berarti gue bipolar atau bukan. Maksud gue gini, gue tahu ada sisi diri gue yang tahu gue harus apa. Itu kayak side A, terus side B-nya kayak gue tahu apa yang kira-kira gue ingin lakukan dalam hidup gue. Nah, kalau lu nanya kayak dari umur 18 from 18 onwards gitu ya, gue bayanginnya gimana gitu kan. Di 18 itu tuh menurut gue gini, sebelum itu dulu lah. 18 itu adalah momen yang menurutmu gimana sih, Har? Itu dulu deh. Jadi menurut gue dari 0 sampai 18, terus 18 itu gimana menurutmu? 0 sampai 18. 0 sampai 18 itu ya gak punya ekspektasi apa-apa sih, kan masih kecil ya. Ketika kita masih kecil, kita masih dibimbing, diarahin, lebih banyak belajar. Dan ketika 18 itu, aku ngerasa orang-orang tuh udah mulai naruh ekspektasi ke kita. Dari orang tua udah mulai naruh ekspektasi bahwasanya, nanti kamu harus jadi orang yang seperti gini nih. Terus secara finansial lo harus seperti gini nih. Nah, dari situ kan kita udah punya bayangan kan. Kira-kira orang dewasa itu seperti apa. Nah, makanya dari situ juga pas umur 18-an aku mulai berpikir, kira-kira aku pengennya jadi apa ya? Supaya bisa achieve sesuatu yang diekspektasiin sama orang lain. Ya mungkin secara finansial beli rumah nih di umur 30 nih misalnya. Nah, jadi bayanganku umur 30-an itu lebih ke apa yang bisa di-achieve. Wow. Maksudku berarti. Kenapa wow? Wow, kenapa? Karena kamu mendengarkan sekali omongan orang lain gitu. Maksudku kamu sangat menghormati ekspektasi orang tuamu ke kamu gitu loh menurutku. Dulunya. Wow. Ya enggak, maksudku itu wow. Karena aku bukannya wow sarkas ya. Ini bener-bener literally. Aku kira disatirin. Wow gitu. Lu akan tahu ketika gue satir, tenang aja. Ini enggak, gue beneran wow gitu. Maksudnya karena pada saat buat gue 18 tahun tuh adalah umur dimana gue bingung untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya tuh gue tahu bahwa
Gue tahu dan gue mau mengikuti itu. Jadi gue untuk SMP, SMA gitu. Terus, nah ketika 18 tuh kan gue merasa pilihannya. Jadi gini, kalau dulu kan karena aku dari Semarang ya, kota kecil ya. Sekolah terbaiknya tuh nggak banyak, nggak sebanyak Jakarta lah gitu. Kalau Jakarta mungkin sekolah terbaiknya tuh kayak ada Jakarta Barat, Utara itu udah kayak beda banget gitu. Tapi kalau Semarang tuh kayak ya udah itu gitu. Dan gue kebetulan masuk ke sekolah terbaiknya gitu. Jadi nah ketika 18 tuh gue merasa kayak ada sangat banyak pilihan yang bisa gue ambil, dimana gue di-expect untuk memilih, tapi juga gue sebenarnya nggak punya pilihan. Nah, sebenarnya itu juga yang aku rasain. Kayak 18 tuh rasanya kayak ya udah kamu milih, tapi tunggu, milihnya ini aja ya gitu. Nah, ketika aku umur 18, aku itu diberikan ekspektasi bahwasanya lo itu di umur segini tuh harus mencapai sekian kan. Tapi aku nggak pernah dikasih tahu gimana caranya untuk ke situ. Cuman jadi cuma dikasih target gitu ya? Iya, seakan-akan hidup itu kita harus punya target. Oh, di umur sekian lo harus punya ini nih. Nah, lo cari tahu sendiri gimana cara achieve itu. Nah, di situ juga iya benar sih. Ya, kita sebagai manusia yang baru aja beranjak dewasa, ya pasti bingung dong. Iya, 18 tuh makanya rasanya kayak gini. Rasanya tuh kayak lu tuh dianggap gede, tapi belum dipercaya untuk bahwa tuh lu udah gede gitu. Jadi lu tuh 18 tuh adalah umur bingung. Lu tuh harus gimana bersikap, apakah gue harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya, tapi kok kayaknya belum dikasih gitu. Tapi kalau gue gak bertanggung jawab, kok gue disalahin gitu. Itu bingung banget loh 18 itu. Jadi kayak kalau lu mau kalau lu mau melakukan apa yang benar-benar lu mau, kayak belum dipercaya, tapi kalau nggak ngelakuin lu disalahin. Makanya kan mungkin kalau di luar negeri 18 tuh benar-benar harus dilepas gitu loh sama orang tuanya ya kan, kayak lu move out gitu karena nah jadi kalau lu nanya sama gue apa yang gue ekspektasiin, baik lagi ya, apa yang gue ekspektasiin ketika gue 18 terhadap masa depan gue, karena 18 tuh gue bingung banget. Nah gue tuh merasa ke depannya oh artinya berarti 18 plus itu gue akan mendapat semua kepercayaan yang gue gak bisa dapat di umur 18. Jadi kayak 19, misalnya 18 dapat 10%, 19 20% gitu loh. Gue pikir tuh akan semakin bertambahnya usia tuh gue akan mendapatkan kepercayaan itu. Nah malah gitu ya? Gue pikir dengan semakin banyaknya kepercayaan itu artinya semakin banyak kebebasan yang bisa gue lakukan. Dan semakin banyak kesempatan yang bisa gue raih gitu. Iya, benar-benar. Itu yang gue bayangkan ketika gue 18. Tapi tapi kan tadi gue bilang gue tuh selalu merasa gue punya dua sisi ya. Satu sisi yang gue tahu gue harus ngikutin, satu sisi yang paling gue mau gitu. Nah yang sisi yang merasa harus ngikutin ini, gue tuh kebayang bahwa ya di bayangan gue ya kayak yang lu tadi bilang kayak ya nanti lu ya kira-kira lu 18 boleh lah kira-kira lu pacaran gitu. Terus kan bisa kalau SMA kan nggak boleh lah apa segala macam gitu kan. Sekolah dulu lah. Lu boleh lah pacaran, terus ntar cari yang bener. Lucunya adalah ketika 18 sampai 20 lu tuh masih belum tentu boleh pacaran. Ketika 20 sampai 25 kalau lu belum punya pacar lu ditanyain, ngerti gak sih? Oh iya, dicap aneh gitu. Kalau lu gak aneh, punya pacar, ya kan? Iya. Ini aneh banget loh. Dalam setahun tuh lo harus berubah menjadi manusia yang berbeda. Iya, itu aku rasain banget sih. Iya, itu aku rasain sih. Itu aku ngerasain hal kayak gitu sih. Di satu sisi gue ngerti bahwa gue mulai bebas pacaran dibanding waktu gue SMA. Terus gue harus dapat kerja. Gue harus punya pemasukan sendiri. Gue harus berdiri sendiri dan gue akhirnya akan menata hidup gue sendiri. Itu gue kebayang lah. Tapi di satu sisi gue tuh tahu banget bahwa gue tidak menginginkan itu. Loh, kenapa? I don't know, maksudku hal yang aku inginkan dari kebebasan yang aku miliki ketika aku bertambah tua adalah bener-bener bebas untuk tidak lagi mengikuti apa yang orang harapkan dari aku. Makanya ketika tadi kamu bilang kan kayak kamu berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang tuh aku wow banget. Karena bertolak belakang banget nih sama aku. Kayak aku berusaha kayak oh kau mau itu? Oke aku gak akan mau itu gitu loh. Soalnya gini. Aku tuh kayak gitu. Soalnya gini, di awal umur 18 itu kan kita sebenarnya tuh kita belum ada bayangan kan. Di umur
25 tahun ke atas itu sebenarnya apa yang akan terjadi kan. Jadi apa yang Mm-mm. ditanamkan ke kita itu seakan-akan itu menjadi gambaran bahwa saya kehidupan di umur 25 atau 30-an tahun ke atas itu gambaran kehidupan itu seperti itu. Makanya, Milestone ya. iya, makanya pada saat umur 18 itu kita memilih kan. Kita memilih untuk bisa mencapai milestone itu. Tapi karena 18 itu adalah bisa dibilang benchmark di mana kita diberi kebebasan untuk memilih kan. Karena kan di umur 18 mungkin ya ada sebagian orang yang punya kebebasan untuk memilih jurusan yang dia mau Ya. dan kadang ada yang enggak. Nah, tapi dengan Mm-mm. diberi kebebasan itu kan kadang kita bisa melakukan kesalahan kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Yang which is kita nggak tahu oh ternyata untuk mencapai itu tuh nggak bisa dengan cara ini. Ataupun ternyata jalan pilihan yang ini tuh ternyata bukan pilihan yang kita suka. Makanya tuh Mm-mm, mm-mm, mm-mm. bukan hanya di umur 18 doang kita bingung untuk memilih. Di umur 25 tahun ke atas itu juga kita bingung loh. Karena ketika kita salah memilih dan kita nggak tahu kemana, kita itu juga bingung loh. Gue punya teori. Apa Gue tuh? rasa Mm-mm. 25 Ha-ha. itu adalah krisis yang tertunda dari 18. Bisa kebayang. Tapi kenapa? Karena Kenapa 25 gitu? gini, soalnya itu adalah titik-titik kegagalan yang jelas gitu menurut gue. Karena gini, kayak tadi yang lu bilang, oke lah kita kembali ke milestone yang ditata oleh society lah ya. Kita Iya, pakai itulah biar gampang nih, biar iya, gampang iya. time frame-nya. Ha-ha. 18 tuh kan kebanyakan orang lulus SMA ya kan. 25 Betul. adalah kebanyakan orang nikah gitu ya. Udah pakai itu dulu nih ya kan. Oke. 25 tuh kebanyakan orang adalah milestone kayak ya lu mulai ditanya kapan nikah gitu. 25 tuh biasanya kan. Nah, eh 18 itu tuh menurut gue ya Har, kalau lu misalnya nggak bener-bener dilepas untuk ngambil tanggung jawab penuh di umur 18 atas hidup lo, Ha-ha. atas lu tuh nggak bener-bener dilatih untuk mikir lu tuh ke depannya mau apa, lu tuh nggak bener-bener dipres untuk Mm-mm. semua konsekuensi keputusan lu tuh lu semua yang ngambil, Mm-mm. itu akan delayed gitu loh Har. Karena tadi ada yang patah gitu loh Har, kayak 18 tuh orang tuh masih kayak mulai ya udah lu mulai gede, gue harus mulai ngelepas lu, tapi gue belum bisa ngelepas lu. Karena saya kayak gitu terus sehingga kemudian kayak ya kok udah mau 20 ya 20 harus gue lepas nih. Tapi kemudian ketika 22 lu kerja, ya udah lu dewasa dong gitu. Langsung dilepas gitu Gimana aja ya. loh? Iya kayak rasanya kayak macan belum dilatih berburu terus kayak oke, bye Langsung bye dilepas gitu. ke hutan. Ya kan anaknya kayak ya gue macan sih tapi kan gue bingung ya gitu. Kayak orang takut sama gue tapi kan gue bingung nih masian gue harus gimana, gigit mananya nih kan bingung. Jadinya ketika 22 itu kemudian kita benar-benar diharapkan untuk lo tahu cara berdiri sendiri. Saat kita masih goyang-goyang, masih belajar jalan, terus kemudian kita mencari cara kayak cara kayak kamu tadi bilang kayak mencari cara gimana cara ya jalan sendiri apa segala macam. Kemudian di 25 itu kayak kita udah oke, gue tahu cara berdiri sekarang, gue tahu cara jalan. Loh tapi kok gue baru jalan di 25 ya gitu loh, ngerti gak sih ya? Padahal bayangan gue di 25 tuh gue udah lari gitu. Iya, ekspektasi orang-orang itu juga kayak gitu. Iya kan, mereka tuh berharap 0 sampai 18 itu adalah lu masih kayak telur masih dipanasin gitu, 18 pecah tuk gitu. Terus dalam 7 tahun lu harus menghasilkan telur yang baru gitu. Kayak, gimana caranya loh? Nggak, ya gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin ada orang yang merasa dalam 7 tahun itu hidupnya berubahnya ekstrim sekali sehingga kemudian ya udah dia udah tahu cara lari di umur 25 gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang merasa termasuk kita, kita masih 25 tuh kita baru ya tadi kita bilang 25 tuh masih ya masih belajar jalan gitu loh, sehingga ya rasanya itulah kenapa kan kita sekarang masih fokus banget kayak ya quarter life crisis itu real gitu loh, kalau mencari iya siapa sih kita itu sebenarnya, apa sih yang pengen iya, kita dan kalau ini. orang ngomong emang quarter life crisis tuh real ya? Ya kalau It's lu real. lihat pattern lu sendiri, it's real gitu loh maksudnya. Perkara lu mau ngasih label apa enggak terserah. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika ada orang yang ketika umur 18 itu udah tahu sebenarnya tuh mereka mau ngarahin kemana, dan ketika mereka diberikan kebebasan untuk memilih ya mereka jadi.
Dan di umur Hmm. 25 tuh mereka jadi memang ada orang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak seperti itu masalah gak sih sebenarnya? Gue dulu merasa gue bermasalah sekali ya Har. Maksudnya ya kan kita kan sering ngomongin kan kayak Mm-mm. gue tuh merasa ketika gue 25 itu kan gue baru S2 ya. Gue S2 tuh 24. Ya, gue 25 tuh gue lagi struggle S2. Heeh. Meskipun S2 itu gue yang mau ya, Mhm. tapi gue tuh nggak merasa gue pernah dilatih untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup gue gitu loh Har. Mhm. Dan itulah kenapa gue merasa bermasalah, karena gue merasa harusnya gue nggak Mhm. merasa begitu. Ngerti ya? Hmm. Harusnya gue nggak bingung terhadap hidup gue. Di umur Tapi 25 lagi. ternyata iya di umur 25 lagi gitu Heeh, kan. pas banget. Tapi ternyata yang gue pelajarin makin kesini ya, Hmm. kalau misalnya hidup tuh ya kayak gue sering nulis, lu tuh akan selalu bingung gak sih pada intinya lo ya? Pasti. Iya, aku setuju. Ya kan karena gini, enggak, bayangan gue ketika gue 18, Mhm. gue 25 tuh I know it all gitu loh. Iya. Kayak I figure life out gitu. Heeh. Kayak gue udah ngerti lah hidup kayak apa. Karena Mhm. itu yang ditanamkan gitu loh Har. Kayak lu tuh 25 tuh udah harus tahu mau apa. Kayak lu tuh 25 tuh udah kebayang mau jalan kemana. Lu 30 udah tinggal enak-enaknya gitu. 25 lu berjuang mau kemana, terus 30 tinggal jadi-jadinya gitu. Kayak Iya. tinggal metik hasilnya. Rasanya Iya, tuh iya. kayak gitu. Sehingga ketika gue 25 masih merasa gue gak punya apa-apa dan gak punya apa-apa tuh relatif. Gak tahu apa-apa, Mhm. itu mental breakdown sih. Tapi sebenarnya itu bukan hanya akan terjadi di umur 25 juga gak sih? Bisa aja, misalnya nih, bisa aja nih ya. Ternyata ada sesuatu nih yang gue suka dan ingin gue jalani nih. Dan akhirnya lu memilih untuk menjalankan sesuatu. Dan ternyata 10 tahun ke depannya, lu bingung lagi. Ada kan kemungkinan kayak gitu juga? Jadi lu bingung itu Mungkin bukan banget. hanya umur di 18, 25 ataupun 30. Bisa aja lu Iya. bingung juga di umur 35 dan 40 dan seterusnya. Iya. Oh, gue punya cerita. Gue punya teman kerja kantor Mhm. dulu ya. Mhm. Dia tuh di PHK, apa sih Mhm. namanya? Pemutusan hubungan kerja, Ya layoff ya, yang layoff, lagi hits laid tuh off. lah, Iya, iya. layoff itu di umur 44. Wow, oke. Terus dia kan bingung banget ya, karena kayak Heeh. gimana nih, 44 tuh kan umur prime time anaknya, bukan dia gitu. Heeh. Prime time anaknya kan kuliah kan. Iya. SMA lah mungkin. Ya tergantung lah dia nikah umur Iya. berapa. Ya waktu itu anaknya lagi kuliah gitu lah. Terus Heeh. jadi dia tuh bingung banget karena kan yang ini belum selesai, hidupnya dia juga tinggal kayak rasanya bentar lagi menurut dia, karena kan biasanya pensiun kan 55 gitu. Iya. Umur 44 Nah, ya dia kena layoff. ya jadi dia bingung karena kalau misalnya dia masuk ke kantor baru, Mhm. dia bakal ditolak karena kan kantor mau nggak mau ngasih pensiun dia gitu kan. Sedangkan Mhm. masa baktinya belum selama itu dan segala macam. Pokoknya banyak lah pertimbangannya kayak gitu lah intinya. Mhm. Intinya dia merasa bahwa gimana nih, gue tuh udah ngikutin yang orang bilang, Mhm. bahwa udah lalu hidupnya paten aja, kerja dari 25, dia dari 22 bahkan udah 22 tahun berarti ya, gila, Di kantor yang setengah sama? hidupnya loh. Di kantor yang sama? Di 22 tahun, Wah, ini 22 tahun terus. contoh karyawan yang baik nih. Iya, lebih ke ngikutin, ya nggak tahu. Lah buktinya di layoff ya Har. Ya Bentar mungkin nih. ya kita nggak tahu dia itu Iya, sebenarnya kayak gimana. Cuman mungkin aja itu prestasinya kan, ya cuman secara prestasi. mungkin aja ya memang dia pengen kehidupan yang kayak gitu juga ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman masalahnya adalah ketika dia tiba-tiba di layoff. Nah, itu kan jadi Dia di kebingungan layoff yang kan baru kan. kaget banget kan dia kayak, wah Heeh. gue udah memberikan hidup gue gitu kan. Terus kayak, ya tapi waktu itu pandemi. Oke. Jadi Oh, orang oke. kayak, nah gue kadang-kadang, gue jujur aja ya, banyak bos yang menggunakan pandemi sebagai excuse untuk melepaskan karyawan-karyawannya dia nggak bisa gitu loh, kayak sorry ya ini pandemi segala macamnya gitu. Nah, jadi gue nggak tahu, tapi intinya dia merasa hidupnya berakhir saat hidup orang lain baru mulai. Padahal dia udah mengikuti jalan yang udah disarankan oleh orang lain, orang tuanya gitu. Terus dia merasa kayak gimana dong, gue harus gimana. Terus gue pada saat itu kan pandemi itu. Pada saat itu gue udah mulai punya pikiran bahwa oh hidup tuh, gue kan berarti 2026 gue baru lulus S2 kan waktu itu. Terus gue merasa kayak oh hidup tuh baru mulai gitu.
di umur 26 itu. Hmm. Karena kan gue bilang 25 Mm-mm. tuh gue baru tahu cara jalan, 26 Mhm. tuh gue baru bisa jalan gitu. Jadinya gue merasa hidup tuh baru mulai. Terus kayak gue nanya sama dia, emang apa yang lu pikirin ketika lu umur 26? Gue nanya gitu kan. Mhm. Dia ngomong, ini literally ya jawabannya ya. Gak ada. Oke. Dan ternyata Har, Heeh. banyak orang yang seperti itu gitu. Oh jadi dia menjalani kerjaan dia itu sebagai rutinitas, Sebagai sebuah kewajiban gitu. Itu sebagai adalah hal yang kayak kita kewajiban. ke sekolah, ngerti gak sih? Kayak Oke. kan lu kalau ke sekolah kan lu nggak bener-bener mikir kenapa lu sekolah, ngerti nggak? Iya iya iya. Bener gak sih? Kayak gue dulu Heeh tuh waktu heeh. sekolah gue merasa hanya ini hal yang benar untuk dilakukan karena itu dilakukan oleh semua orang gitu loh, ngerti gak? Oke oke. Karena semua yang seumur gue melakukan itu sehingga gue merasa oh gue di jalan yang tepat. Tapi gue nggak pernah benar-benar mempertanyakan why do I get to school gitu loh. Nah Oh, dia tuh oke. hal yang sama, dia Oh melakukan hal yang sama. jadi ketika dia umur 22-an itu dia nggak tahu kenapa dia menjalankan kewajiban itu, makanya ketika dia di layoff di umur 44, dia itu jadi kebingungan lagi. Iya, karena kayak gue harus apa gitu, kayak loh Heeh heeh. selama ini gimana sih ya kalau misalnya tiba-tiba lu sekolah tiba-tiba di DO ya kaget sih Har. Oh iya Ngerti gak iya sih iya kayak iya. loh semua orang sekolah baik-baik aja kok gue tiba-tiba di DO sih. Rasanya kayak gitu. Nah makanya Mhm. yang mau gue bilang pada saat itu adalah dia akhirnya mulai usaha baru. Ya makanya kan aku bilang, Ah. sorry. Banyak orang muncul menjadi entrepreneur baru ketika pandemi kan. Iya iya Karena iya, kepepet, benar-benar. karena mau nggak mau, karena harus Mhm. gimana lagi gitu loh. Ya pada saat itu Kepepet ya dia situasi. akhirnya dia melakukan hal yang dia tahu ya. Kalau ya kan orang biasa kan kalau misalnya karena dia mikir ya udahlah gue anggap aja ini pensiun gue gitu, kayak ya Heeh udah heeh. gue emang rencananya kalau udah pensiun gue jualan makanan ya. Akhirnya dia jualan makanan pada saat itu, tapi bukan karena dia pingin jualan makanan, ngerti nggak? Oh jadi bahkan sekarang dia jualan makanan bukan karena dia pengen jualan makanan? Karena menurut dia udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Oh. Dan gue lihat dia, gue mau bilang sedih ya, sebenarnya dia nggak menyedihkan karena dia nggak merasa dia sedih loh, ngerti nggak sih ya? Oke Dia oke. cuma merasa kayak dia bingung aja gitu, kenapa kayak Oke. gini ya, kenapa kayak gitu ya, karena ya tadi gue bilang kita nggak pernah bener-bener mikirin Mhm. bahwa kayak yang lo bilang juga bahwa hidup tuh bisa gagal di mana saja, di titik Hmm. mana saja. Mhm Kita tuh mhm. harus start over di titik mana aja gitu loh. Mhm. Ya kan? Kita itu bisa Meskipun lo udah bingung di ngikutin, kapanpun iya, kapanpun itu, bukan hanya di umur 18, 25, 30, tapi bahkan kayak yang temen si tadi, di umur 40-an juga ya bisa bingung ataupun hilang arah. iya, iya, makanya jauh lebih penting daripada sekedar untuk mengikuti apa yang orang Mhm. lain bilang atau Mhm. sekedar untuk memprediksi kira-kira umur segini kita mau apa, kayak kita dulu waktu umur 18 kayak Mhm. gue segini mau ini mau itu. Jauh lebih penting adalah kita benar-benar memutuskan setiap langkahnya itu adalah apa yang kita mau, kita pikirin gitu loh. Di Ya nggak sih? setiap Karena langkah itu pastiin iya, kita memilih sesuai dengan pilihan kita sendiri, iya bener, bukan karena pilihan orang lain. karena lu dipilihin orang ya mungkin gagal kayak temen gue dan double sedih loh. Gue lihat dia tuh kayak sedihnya karena kok nih orang kayak nggak tahu sih dia sedih gitu loh. Gue lebih sedih Heeh. lagi liatnya. Oh iya sih. Dia tuh kayak linglung aja gitu. Ya gue tuh sedih, lihat tuh sedih loh. Dia bahkan kayak gue tuh juga bingung Steph kenapa kok pertanyaan dia tuh kosong gitu loh Har, ngerti gak sih? Karena Oke. gak pernah bener-bener dipikir gitu. Jadinya Oke. ngerti gak sih, itu yang mau gue bilang, maksudnya kayak latih dirimu Mhm. untuk di berapapun umur kamu sekarang, bahwa hal terburuk tuh akan terjadi kapan saja gitu loh. Jadi pastikan bahwa setiap langkahmu itu bukan karena kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak tahu. Oke, aku jadi punya pertanyaan nih, Ci. Kan kita bisa aja bingung di setiap titik di kehidupan kita nih. Jadi, apa sih yang sebenarnya harus kita lakuin atau apa sih yang sebenarnya harus kita pertimbangin untuk kita melakukan sesuatu yang baru, start a new fresh, supaya untuk meminimalisir kebingungan itu terjadi lagi? Berkata dari pengalaman gue sendiri aja lah ya. Heeh, heeh. Apa yang sebetulnya karena banyak orang yang nanya sama gue kayak, kok lu bisa sih Steph banting setir gitu, kayak kok lu Iya, bisa iya. sih kesana, kok lu jadi kayak gini gitu, bukan jadi kayak gini Heeh, bukan jadi jelek, maksudnya kok lu heeh. bisa gitu. Terus Yang darinya yang
dulunya sekolah farmasi sekarang jadi content creator kan? Kenapa akhirnya lu kan gue ngomong lah, tapi sebenarnya gue udah nulis loh, gue bilang gitu Heeh. kan. Iya. Ya tapi kan buku kan lebih ke reserved gitu. Terus kayak ya kan buku tuh kan lebih kayak siapa sih orang baca buku Tulisan. gitu loh, maksud kok iya gitu. Maksudnya Iya, kayak kan iya. buku tuh kan lebih ke old Old style gitu, school. lebih nggak yang kayak mengekspos dirinya ke sosial media gitu. Kalau ada satu hal yang gue pelajarin dari pandemi, terima kasih pandemi adalah gue sadar bahwa gue melihat karakter orang aku dan aku jadi percaya omongan ini. Apa tuh? Kamu tuh akan tahu karaktermu yang sesungguhnya in crisis. Oke. Kalau lu aslinya tuh pemarah, lu akan jadi jauh lebih pemarah di krisis gitu. Kalau lu aslinya orangnya tuh penyabar, lu akan jauh lebih sabar di krisis gitu. Dan maksudnya krisis tuh kan maka orang bilang kan krisis itu adalah enhancement gitu, kayak kamu ingat gak kalau katalis kayak di SMA tuh mempercepat hasil dari sesuatu. Nah itu tuh krisis, makanya ada banyak orang yang kayak tiba-tiba bercerai, tiba-tiba menikah, ya kan, kayak ada orang yang kayak ya gue menikah sama lu deh, karena krisis itu membuat kita benar-benar memikirkan apa yang kita mau gitu loh Har. Kayak lo tuh kayak digodok gitu, mengamplify sebenarnya jati diri kita itu siapa. Betul. Nah, jadi pada saat itu kalau ada satu hal yang gue pelajarin adalah kalau gue nggak memaksa diri gue untuk melakukannya sekarang, gue akan selalu menemukan alasan untuk tidak melakukannya nanti. Ataupun menyesal. Pada akhirnya akan menyesal. Karena gini, karena gue ya ngelihat semua teman-teman gue ya yang bilangnya kayak kok kan ditanya kenapa lo nggak nge-gym gitu, gak ada waktu gitu. Pandemi lu nggak mungkin gak ada waktu untuk olahraga di rumah dong. Ya kan, kalau memang lu pada dasarnya peduli pada gerakan tubuh lu gitu, pada atau menggerakkan kesehatan tubuh, ya lu pasti akan mencari cara gitu. Enggak ujung-ujungnya ya dia malah nonton Netflix 2 kali lebih lama gitu loh. Oke. Terus mereka yang pada dasarnya senang olahraga, ya jadi olahraga 2 kali lebih lama gitu. Jadi di situ gue merasa bahwa semua yang karena kita tuh sering banget ya Har bersembunyi di balik kata pingin. Pengen ini, pengen itu, tapi nggak pernah itu tuh padahal dilakukan. Cuma kita sembunyi dari perasaan bahwa menghindar dari perasaan yang menilai bahwa kita tuh buruk, tinggal sih. Kayak kan kalau misalnya orang nggak olahraga, dia kan sadar bahwa gue tuh salah loh gitu loh. Tapi excuse kita, gue tuh pingin kok olahraga tapi nggak ada waktu gitu. Itu kayak ketika ditanyain kita itu mau jadi apa, terus kita bilang ya pengen jadi ini, pengen aja. Pengen doang gitu kan kayak. Nah, tapi ketika lo di krisis, kalau lo benar-benar pengen itu, lo akan melakukannya. Nah, tapi makanya gue bilang pada saat itu ya, kalau misalnya orang bilang kenapa gue akhirnya kayak gini, karena krisis itu membuat gue tahu siapa gue sebenarnya. Dan tapi tahu doang tuh emang gak cukup. Karena gue tahu bahwa meskipun gue tahu, banyak kok orang yang lain yang tahu gitu loh. Gue tuh sebenarnya suka melukis, gue sebenarnya suka nyanyi, gue sebenarnya suka apa, tapi mereka selalu mau menemukan alasan untuk nanti. Karena kembali lagi ditekan dengan target-target yang udah dibentuk di masyarakat tadi loh, yang kayak kalau lo udah 25, ya udah lo mapan, sisa 25 plus itu tuh lo nggak perlu mikir lagi, lo nggak perlu belajar lagi, udah dari 25 udah sisanya mah life is flat, sisanya mah gitu. Udah nggak perlu lagi lah yang kayak aneh-aneh gitu. Karena kan orang sering bilang kayak udah 35 loh padahal umurnya. Menurut gue sih baru 35 ya. Gak usah lah bikin sesuatu yang aneh-aneh gitu. Kayak mau apa lagi sih hidup lo kayak gitu-gitu. Padahal ya kalau gue mati 70 gimana dong? 35 sisanya siapa yang mau nanggung? Kan bukan lo juga loh. Benar. Makanya kalau nanya sama gue apa yang harus dilakukan, lakuin aja. Jadi jangan, lu akan selalu punya alasan untuk melakukannya nanti loh. Akan selalu punya Har. Kita bro udah tahu lah. Kita udah mulai bikin ini kan. Kita tuh pasti kayak nanti ya gitu. Tapi kita tahu bahwa nanti itu akan jadi never gitu loh. Karena kita akan selalu menemukan alasan. Jadi kalau misalnya makanya kita kan ya udahlah sekarang gitu. Ya udah sekarang atau kapan? Tentuin kapan harus gitu kan. Kita harus bikin timeline aturan yang jelas buat diri kita sendiri karena manusia tuh ya
ya itu tadi, manusia akan selalu menemukan alasan dan menggunakan alasan itu untuk bersembunyi. Tapi kemudian yang lebih penting lagi, bukan lebih penting ya, sama pentingnya dengan menentukan timeline adalah lu pastikan itu yang lu mau. Pastikan dulu, lu pikir dulu gitu loh. Jangan kayak teman gue yang kayak ya udahlah nanti kalau gue tunggu kalau gue udah tua, gue di pensiun, mungkin gue mau jualan makanan. Kan itu terlihat kayak timeline ya, ngerti gak sih? Terlihat kayak timeline, tapi sebenarnya timeline yang bukan dia pikirkan sendiri, itu adalah timeline yang dibuat oleh orang lain kan. Timeline ketika lu pensiun, padahal lu gak tahu kapan lu pensiun loh. Ya kalau lu pensiun 35, gimana dong? Iya, yang kayak tadi tiba-tiba di lay off di umur 44. Iya, padahal dia kan masih merencanakan 11 tahun lagi, dia gak perlu mikir, ngerti gak sih? Padahal dia berencana baru mikir 11 tahun lagi mungkin, atau mungkin bahkan mungkin di umur 25 omongan dia akan jual makanan tuh sebenarnya nggak real, karena mungkin di 55 dia berharap udah ngurus cucu gitu. Ya hidupnya tenang-tenang aja dari dana pensiun dia yang udah dikumpulin. Mungkin dia berharap nggak perlu mikir lagi, dia berharap dari 22 tak lulus udah nggak perlu mikir. Padahal kan ya itulah yang mungkin membuat orang kemudian dari 25 tak udah degenerasi aja gitu loh. Turun doang, gak ada naiknya lagi. Dan kalaupun ketika lu udah milih sesuai dengan keinginan lu, dan pada akhirnya pada satu titik lu itu mengalami kebingungan lagi, ya gak masalah. Asalkan setiap pilihan lu itu lu pilih dengan hati-hati dan sesuai dengan pilihan lu sendiri, bukan karena pilihan orang lain ataupun pressure dari orang lain. Dan ketika lu milih ya lu bertanggung jawab. Kalaupun pada akhirnya lu bingung lagi karena mungkin pilihan itu salah, ya gak apa-apa. Lu bisa mulai lagi itu kapanpun itu. Start a new fresh kapanpun. Iya bener. Di umur kapanpun itu. Pokoknya pikirin itu yang lu mau, ambil lah setiap langkahnya kayak gitulah, nggak usah nunggu kayak nggak usah berandai-andai kayak udahlah nanti kalau gue 35, udahlah nanti kalau gue 30 aja. Nggak akan kalau kita nggak ngelakuin yang kita sekarang. Pokoknya jangan banyak mikir lu itu bakal menyesal nantinya atau enggak. Yang penting apa yang lu pengen jalani sekarang ya lu jalani aja. Karena kalau misalnya lu nggak jalani itu sekarang, ya lu nggak bakal ngejalani itu pasti gitu. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini, dan semoga ada sesuatu yang bisa kalian simpulkan dan kalian pelajari dari podcast ini dan bermanfaat buat kalian. Dan itu aja buat hari ini, and until next time. Bye bye. In love